Sobat Lutheran yang kekasih, kembali lagi bersama dengan saya Tofler Sijabat, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Sobat Lutheran untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita terkait tentang sakramen. Di video sebelumnya, kita sudah bersama-sama mengenal apa itu sakramen baptisan kudus, dan saat ini kita akan bersama-sama mengenal mengenai tentang sakramen perjamuan kudus. Sobat Lutheran sekalian mungkin sudah pernah mendengar istilah tentang perjamuan kudus dan bahkan melakukan perjamuan kudus. Namun, apa sejatinya yang dimaksud dengan sakramen perjamuan kudus itu? Sakramen perjamuan kudus adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam bentuk roti dan anggur di dalam perjamuan. Dan diadakan oleh Kristus sendiri bagi kita umat Kristen untuk dimakan dan diminum. Di manakah hal itu tertulis atau tersurat? Jika kita membuka Injil Matius, Markus, Lukas, dan surat-surat Paulus, di dalamnya tertulis, Tuhan kita Yesus Kristus sendiri pada malam ia dihianati, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan membagikannya kepada para muridnya, seraya berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diberikan bagimu. Lakukan ini sebagai kenangan akan daku." Dengan cara yang sama, ia pun mengambil piala sesudah menyantap hidangan, dan sambil mengucap syukur, ia memberikannya kepada para murid, seraya berkata, "Minumlah ini. Kamu semua, piala ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai kenangan akan daku." Marilah kita ingat bersama-sama dua kata penting dalam teks ini. Diberikan bagimu dan ditumpahkan bagimu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah manfaat dari perjamuan makan dan minum tersebut? Apakah perjamuan makan dan minum tersebut hanya untuk mengenyangkan kita secara jasmani? Sejatinya kata-kata berikut ini, diberikan dan ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa, menunjukkan kepada kita bahwa dalam sakramen ini, pengampunan dosa, hidup, dan keselamatan diberikan kepada kita melalui kata-kata tersebut. Sebab di mana ada pengampunan dosa, di situ pun ada hidup dan keselamatan. Maka ini bukan hanya berkata atau berbicara tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Namun terdapat kata-kata di dalamnya yang membuat ini bukan hanya sekedar untuk mengenyangkan kita secara jasmani. Lalu bagaimana makanan dan minuman jasmani ini mampu melakukan hal besar seperti itu? Bagaimana caranya makanan dan minuman ini mampu bukan hanya mengenyangkan tetapi membebaskan dan menyelamatkan kita dan mengampuni kita dari dosa-dosa? Sejatinya sungguh makanan dan minuman ini bukan semata-mata sebuah konsumsi yang bisa melakukannya dengan begitu saja. Tetapi perkataan yang tertulis sebagai berikut, diberikan dan ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Perkataan tersebut bersama-sama dengan makanan dan minuman jasmani tadi. Dan itu merupakan hal utama di dalam sakramen ini. Siapapun yang percaya akan kata-kata tersebut, sungguh-sungguh mengalami apa yang mereka katakan pengampunan dosa. Lalu, siapakah yang pantas menerima sakramen tersebut? Apakah orang-orang yang rajin berpuasa? Apakah orang-orang yang saleh? Apakah orang-orang yang sudah melakukan perbuatan baik? Atau melakukan
latihan-latihan yang baik secara lahirialah orang yang pantas untuk menerima sakramen perjamuan kudus? Sejatinya tidak. Yang berhak, yang layak menerima sakramen perjamuan kudus adalah orang yang mengimani kata-kata tadi. Diberikan dan ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Jadi bukan hanya sekadar makan, tetapi juga ialah orang yang mengimani kata-kata tersebut. Namun siapakah yang tidak pantas untuk menerima perjamuan kudus? Ialah setiap orang yang tidak percaya akan kata-kata tersebut, atau meragukannya, atau tidak yakin dan percaya akan kata-kata tersebut. Orang tersebutlah yang tidak layak dan tidak siap. Karena perkataan diberikan dan ditumpahkan bagimu, kata bagimu membutuhkan segenap hati untuk percaya. Sobat Lutheran, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai sakramen perjamuan kudus. Jika Sobat Lutheran masih memiliki banyak pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini dan kita bisa berdiskusi bersama-sama mengenai topik tersebut. Jangan lupa untuk like video ini dan share video ini kepada orang-orang yang kita kasihi agar kita bisa bersama-sama belajar dan memahami apa yang dimaksud dengan sakramen perjamuan kudus. Tak lupa kami juga mengundang untuk seluruh Sobat Lutheran mensubscribe channel kita agar Sobat Lutheran tidak ketinggalan akan pembelajaran-pembelajaran teologi Lutheran dan identitas Lutheran lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Lift your hearts, lift your voice, national commitment.